semangat nih kakak. Sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, selamat hari minggu buat kita semua. Apa kabarnya semuanya? Iya, puji Tuhan luar biasa semuanya pasti sehat dan bergembira. Oke, kita sekarang memasuki hari minggu, berarti kita mau ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu harus duduk yang rapi. Ajak adiknya untuk sekolah minggu, ajak kakaknya, abangnya untuk sekolah minggu. Papa mama juga diajak ya. Kita ibadah sekolah minggu di rumah. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan buku ND sekolah minggunya. Ada kan buku ND sekolah minggu yang dibagikan sama guru sekolah minggu? Dan karena di situ nanti ada 4 lagu dari buku ND sekolah minggu. Ada lagu baru ya, biar kita belajar, oke? Jadi sebelum kita mau ibadah, kita mau pemanasan dulu, pra ibadah dulu ya. Kita nyanyikan lagu Ku Datang ke Rumah Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu ya. Itu dari buku ND sekolah minggu nomor 5. Dibuka ya buku ND-nya. Ayo Bang, kita nyanyi. Ikutin gerakan kakak ya. Sama-sama kita bernyanyi. Semuanya bergerak, oke? Kita ulangi sekali lagi Bang. Ayo semuanya bernyanyi, ikutin gerakan Kak Indah. Berdiri ya. Ayo. Ku datang ke rumah Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Sunday School, kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah hamba sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Iya. Oke. Sudah mulai semangat adik-adik sekolah minggu? Untuk menambah semangat kita hari Minggu ini, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Beat Cubit Cubit. Ayo Bang. Adik-adik sekolah Minggu ikutin gerakan Kak Indah ya. Kita sama-sama bernyanyi. Beat Cubit Cubit itu sakit. Cek ejek ejek itu jelek. Saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Bit cubit cubit itu sakit. Cek ejek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Oke adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah. Kita mau berdoa dulu supaya ibadah kita diberkati sama Tuhan. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sekarang siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin.
Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 6 yang berjudul Marilah Kita Semua. Dibuka ya buku ND-nya ya. Sama-sama kita bernyanyi. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita pergi ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita semua ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita semua ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Epistel kita di bulan Juni sebagai pengganti ayat bulanan tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Sekali lagi kakak bacakan, epistel kita di bulan Juni sebagai pengganti ayat bulanan tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Sama-sama kita bacakan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170 yang berjudul Sukacitaku. Buku ND Sekolah Minggu nomor 170 yang berjudul Sukacitaku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita akan lagu ini sekali lagi. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya dalam Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Shalom adik-adik, kita dengarkan pengumuman di pagi hari ini. Kita tetap mengikuti ibadah di rumah masing-masing ya adik-adik. Yang kedua, kita tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak kita di GCR. Ya adik-adik, dan kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya,
Kita satukan hati kita kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kembali Tuhan Yesus, buat pagi hari yang indah ini dapat kami berkumpul Tuhan di rumah masing-masing mengikuti ibadah kegiatan sekolah minggu HKBP Immanuel. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Biarlah pimpinan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami telah lalui 1 minggu Tuhan di dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan Bapa hidup kami kepada tangan pengasihan-Mu. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Bapa. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, walaupun mereka di rumah Tuhan Yesus. Tuhan tahu bahwa saat ini Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 Tuhan, semakin merebak Bapa di bumi Indonesia ini. Bahkan Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sampai ke desa-desa Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kepadamu Bapa, memohon. Biarlah Tuhan Engkau meluputkan semuanya Tuhan, anak-anak Tuhan dari COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan kami memohon kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau melenyapkan COVID-19 dari bumi ini Tuhan Yesus. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kami. Dan kami Tuhan sering takut Bapa di dalam kehidupan ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjagai kami, membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa, Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu yang mau memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak kami Tuhan melakukannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel yang mereka Tuhan belajar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau berkati mereka, masa depan mereka Tuhan. Kami pertaruhkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Bapa memakai mereka Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ini. Sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa, mereka kelak menjadi anak-anak yang besar. Nantinya Tuhan Yesus Engkau berkati. Menjadi anak-anak yang sukses Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Berkati Tuhan Yesus di setiap pekerjaan mereka. Berkati Tuhan di dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan Yesus. Berikan kesehatan. Jauhkan segala cobaan Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan pemerintah kami Bapa, khususnya Presiden, agar berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami Bapa, agar kami dapat damai sejahtera di bumi Indonesia ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Kota Medan Tuhan yang kami mendengar Tuhan sungguh banyak tantangan. Kiranya Tuhan campur tangan, kuasa Roh Kudus mula Tuhan yang menjamah setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa, kami serahkan kami guru-guru sekolah minggu HKBP Immanuel Tuhan, di setiap pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan mereka di dalam pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan Yesus, berikan Tuhan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus yang belum mendapatkan jodoh Tuhan Yesus,
Engkau memberikan jodoh yang sepadan. Dan anak-anak Tuhan, kepadamu kami memohon dengan segala kasih-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan saudara kami Tuhan yang belum mempunyai keturunan Tuhan. Bukakan Tuhan, singkapkan Tuhan berkat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Bapa, mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkanlah Tuhan Gereja HKBP Immanuel Tuhan Yesus yang dipimpin oleh pendeta kami Tuhan, Pendeta Alde Maksiman Juntak. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat bijaksana untuk memimpin Tuhan gereja kami ini, agar kami dapat damai sejahtera Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu jugalah Tuhan Yesus, penetua-penetua, Tuhanlah yang memberkati Bapa. Mampukan mereka melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami serahkanlah hidup kami Tuhan di pagi hari yang indah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami tetap Tuhan dalam keadaan sehat. Jauhkan kami Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami Bapa, semua jemaat HKBP Immanuel Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkanlah hidup kami. Ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 310 yang berjudul Holandak Danak. Buku ND Sekolah Minggu nomor 310. Sama-sama ya. Holandak danak namet metau, alai na boyang tu Jesus lau. Holan ibana olo aki, pai masahat tu sunggoi. Oh Tuhan Yesus jakon awon, tungso margo Shalom, adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja HKBP Immanuel Resort Medan Barat. Di hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami bisa beribadah meskipun dalam ibadah online, dan kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah kami, dan kiranya juga Tuhan berkenan mengajari kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan sesaat lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk ibadah kita di hari peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, di mana Yesus berjanji sebelum ia terangkat ke surga, ia akan memberikan roh penghibur, roh penolong yang akan menyertai para murid dan juga kita orang-orang percaya, termasuk anak-anak sekolah minggu, dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dalam peringatan hari turunnya Roh Kudus, kiranya kepada kita semua Tuhan menganugerahkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita, memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi menceritakan bagaimana Roh Kudus itu terjadi. Yang pertama kita lihat Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesus di dalam Lukas 24 ayat 49. Demikian dikatakan di sana, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang dijanjikan Bapa dimaksudkan di sini adalah tentunya Roh Kudus, dan yang dijanjikan Bapa tentang diberikannya kepada mereka kekuatan atau kekuasaan dari tempat yang maha tinggi adalah tentunya kuasa Roh Kudus. Murid-murid Yesus pada saat itu sedang berkumpul di Yerusalem sebagaimana mereka lakukan untuk memenuhi perintah Yesus. Mereka tidak boleh kemana-mana sebelum Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Maka mereka berkumpul di Yerusalem, dan tepat hari ke-10 setelah Yesus terangkat ke surga, kira-kira pukul 9 pagi, Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Yesus pada saat itu. Kita bisa baca di ayat sebelumnya beberapa tanda yang terjadi sebagai peristiwa datangnya Roh Kudus kepada para murid. Yang pertama dikatakan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana murid-murid sedang berkumpul. Yang kedua adalah tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Yang ketiga, para murid mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Adik-adik sekolah minggu, apakah saat ini tanda-tanda Roh Kudus hadir akan sama seperti yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini? Bisa ya, bisa tidak. Karena Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa, bebas dan tak terbatas. Dia bisa datang dengan caranya, datang membawa dampak positif, kekuatan, penghiburan, hikmat, pengajaran, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Bagi kita orang percaya, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memperlengkapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kemuliaan Kristus. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, saat murid-murid itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu sedang berada dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Dan orang-orang yang melihat mereka itu sangat-sangat heran. Tetapi ada juga loh ejekan atau sindiran. Apa itu sindiran yang mereka dengar? Mereka itu sedang mabuk katanya. Nah, adik-adik sekalian, dalam peristiwa yang penuh sukacita dan mengagumkan itu ternyata ada juga ejekan. Dikatakan murid-murid saat itu sedang mabuk. Lalu dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin Petrus berdiri dan mengatakan kebenaran. Dia berkata, kami tidak sedang mabuk sebab ini masih pukul 9 pagi. Tetapi yang terjadi adalah Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kami seperti janji Kristus sebelum terangkat ke surga. Ini dia satu pekerjaan awal di dalam diri Petrus. Roh Kudus bekerja menyuarakan kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus menggerakkan Petrus untuk menyanggah, untuk melawan ejekan atau berita bohong yang disebarkan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk.
Karena itu adik-adik, kalau kita punya keberanian seperti Petrus menyatakan suatu kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka itu tandanya Roh Kudus juga sedang bekerja di dalam kita. Tetaplah nyatakan kebenaran, berlakulah benar, bertindaklah benar, berkata-katalah yang benar. Itulah tandanya kita itu memiliki Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, ketika kita takut berkata benar, lalu kita menjadi berbohong dan melakukan yang jahat, itu artinya roh jahatlah yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kita tunjukkan kita semua hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, memperkatakan kebenaran sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir adik-adik sekalian, Petrus dengan kekuatan Roh Kudus mengajarkan bagaimana Allah menggenapi firman Tuhan. Dia mengutip apa yang diucapkan oleh Nabi Yoel, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka teruna-teruna, maka anak-anak laki-laki dan perempuan, hamba-hamba laki-laki dan perempuan, bahkan sampai kepada yang tua pun, mereka akan bernubuat. Ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Maka Petrus berbicara kebenaran dan juga berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan. Karena itu siapapun yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mampu memahami firman Allah dan mampu mengamini janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya di adik sekolah minggu, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa meminta supaya Roh Kudus mengajari kita, supaya firman itu bisa kita pahami, supaya firman itu bisa kita yakini dan percayai, dan kita yakini kebenarannya akan diwujudkan dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus selalu memenuhi hati kita ya adik-adik sekalian, memenuhi semua pekerja-pekerja gereja, memenuhi semua guru-guru sekolah minggu, memenuhi semua anak-anak sekolah minggu dan seluruh jemaat HKBP Immanuel, sehingga kita bisa memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena firman-Mu yang sudah menyapa ke ibadah kami dalam peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami, hadirlah Engkau dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, kuasailah hati pikiran kami, dan bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang menyatakan kebenaran, melakukan kebaikan, dan tentunya memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan gereja-Mu, berkatilah Tuhan juga orang tua kami, berkatilah kami juga Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang berguna kelak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan bagi kelas, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian yang berjudul KASIH. Sama-sama kita bernyanyi. KASIH,
Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami sampai pada hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Bapa acara ini Bapa, sehingga boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah Kak, kita ketemu lagi di minggu ini. Kita berharap adik-adik sekolah minggu semuanya ada di rumah sehat-sehat, ya Kak? Ya, supaya tetap semangat untuk ikut ibadah sekolah minggu kita. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, hari ini kita kembali lagi di bagi kelas dan kita pasti akan bahas topik yang baru. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu. Ayo Kak, apa nih topik minggu lalu? Iya, topik kita minggu lalu, permintaan di dalam doa Bapa kami, permintaan yang pertama. Dikuduskanlah namamu. Iya. Kalau gitu Kak, kemarin itu kita bahas tentang dikuduskanlah namamu. Kalau misalnya di sekolah minggu kemarin ikutin ibadah kita, yang dimaksudkan dengan dikuduskan namamu itu adalah berarti kita harus menguduskan nama Tuhan dan tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. ya, yaitu terkait dengan kita ketiga ya Kak ya. Nah, minggu ini kita mau bahas topik yang baru. Apa tuh Kak? Penasaran lah. Iya, topik kita minggu ini permintaan yang kedua, yaitu datanglah Kerajaanmu. Iya. Jadi topik kita kali ini berhubungan dengan lagu pertama kita tadi ya Kak, Iya, Kak, bahwa benar, kita Kak. anak-anak Anak raja. raja. Iya, kita akan memulai cerita kita tentang datanglah kerajaanmu. Ini permintaan yang kedua di dalam doa Bapa Doa kami. kami. Iya, Kak Indira dan Kak Obesta, kalau mendengar kata kerajaan, kira-kira apa yang bisa kita bayangkan dengan kerajaan? Pastinya istana Kak. Betul, istana ya, istana yang megah, begitu ya. Yang Kak? keren gitu lah. Ada taman-tamannya. Iya benar. Ada raja dan ratunya. Ada mahkotanya. Iya. Ada rakyatnya juga kan? Iya pasti. Ada pangeran, Iya, ada ada putri. Ada putri, ada pangeran, ada putri. Ya, kemudian mungkin bisa kita kalau kita mendengar kerajaan, bisa kita mengingat Inggris, begitu ya? Oh iya, Kak, Iya. benar. Kemudian Denmark. Kalau di Indonesia dulunya juga kan ada kerajaan nih, Iya, kerajaan Majapahit. Iya, kemudian Sriwijaya. Banyak, Kak. Iya, jadi itu kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Kali ini kita akan bercerita tentang kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah itu kan ada di surga dan ada di dunia ini. Iya. Apa ya maksudnya ya datanglah kerajaanmu? Kita mau bahas itu Kak. Kita akan menceritakan ke adik-adik sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mendengar kata datanglah kerajaanmu, kita mau Allah itu melalui Yesus Kristus membangun kerajaan di dunia ini. Iya. Jadi seperti tadi kerajaan di dunia ini ada rakyatnya, ada pangeran, ada putri. Jadi kita juga anak-anak sekolah minggu dan kita guru-guru sekolah minggu, kita juga bisa menjadi warga kerajaan Allah Dan juga menjadi anak-anak raja. Benar, kita bisa menjadi anak-anak raja. Yuk kita dengar yuk, menjadi anak-anak raja itu apa syaratnya? Menjadi anak warga kerajaan sorgawi itu apa syarat-syaratnya? Kak Obesta dan Kak Indira, yuk kita jelaskan ke adik-adik sekolah minggu yuk, syaratnya apa nih? Nah, kalau menurut Kak Obesta, yang pastinya supaya kita bisa dimasuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan Allah itu hadir dalam diri kita yang pasti harus melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Yang pastinya kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Namanya dalam suatu kerajaan pasti ada peraturan kan Kak? Iya benar. Jadi yang pastinya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah, kita tentu harus mengikuti peraturan-peraturan Allah itu sendiri gitu Kak. Peraturannya itu ada di dalam titah juga ya? Kita yang Iya. pastinya Kak. Yang utama ya Kak ya, Iya. hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Benar. Benar. Kemudian juga kan selain itu harus percaya kepada Tuhan. Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita ya. Juga raja kita ya Kak ya. Iya. Kalau menurut Kak Indira Itu nih, yang paling penting sebenarnya percaya kepada Tuhan Kak. betul sekali ya. Karena Tuhan itu adalah raja kita. Iya. Dan Iya, kalau benar. menurut Kak Indira, cara untuk menjadi anak-anak raja itu adalah
mengasihi sesama manusia seperti saudara-saudara kita, taat pada orang tua gitu. Iya, benar sekali ya. Kita harus taat kepada orang tua. Nah, untuk menjadi warga kerajaan sorgawi itu kita tidak terlalu jangan terlalu berpikir berat gitu. Apa ya syaratnya ya? Cukup hanya menjadi anak-anak terang, ya kan, seperti tadi yang Kak Obesta jelaskan dan Kak Indira, harus taat kepada orang tua. Cukup hanya menjadi anak-anak terang dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya, dan Kak, pastinya kan Kak, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita ini pasti suka gitu kan. Dan harapan kita sebagai warga dan harapan Tuhan sebagai Raja kita, pastinya harapan kita agar warga kerajaan Allah ini semakin banyak, Kak. Iya, benar sekali. Nah, itu adalah tugas kita ya, Kak ya. Betul. Tugas kita. Iya. Jadi tugas kita di dunia ini itu kan kerajaan Allah yang kita minta datanglah kerajaan itu, kerajaan anugerah. Jadi dengan kerajaan anugerah itu kita mau Tuhan itu mau, Allah itu mau semakin banyak di dunia ini orang-orang percaya yang mengikut Yesus. Bagaimana caranya? Itu dengan tingkah laku kita, sikap kita gitu. Kita harus bisa mencerminkan bahwa kita itu warga kerajaan sorgawi. Kira-kira kan nggak mungkin nih Kak, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil mereka berkhotbah untuk melebarkan sayap untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kan tidak semuanya orang bisa berkhotbah. Dengan cara apa ya Kak, supaya orang lain bisa melihat bahwa kita anak terang, kita anak Kristus, dan orang lain bisa percaya juga kepada Yesus. Dengan cara bagaimana ya? Adik-adik sekolah minggu harus kita jelaskan ini kayak. Iya. Jadi kan Kak, kalau yang Kak Obesta paling nangkap nih Kak. Jadi yang paling utama dan terutama ajaran kita sebagai anak-anak Allah itu adalah kasih. Betul, kasih ya. Jadi sebenarnya yang harus kita tunjukin itu adalah kasih itu sendiri. Sebenarnya orang Kristen itu adalah orang yang penuh kasih. Jadi itu adalah ciri khas kita Kak. Itu adalah ciri khas kita. Jadi kalau bisa kita itu sebagai di sekolah minggu tunjukkanlah kasih itu kepada semua orang, kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang gak kita kenal. Dengan gitu orang akan mengenal, oh ini memang benar, ini tuh anak Allah, ini tuh orang Kristen. Memang kalau anak-anak Tuhan itu memang baik seperti ini. Anak-anak Tuhan itu memang suka mengasihi saudaranya, mengasihi temannya, mau berbelas kasih gitu. Menjadi teladan ya Kak ya. Iya, terus satu Kak Nova dan Kak Indira kan. Jadi waktu itu kan Kak Obesta pernah makan nih di suatu rumah makan. Terus Kak Obesta ada lihat anak kecil Kak. Anak kecil kayaknya itu baru umur 4 tahun aja. Baru umur 4 tahun kan Kak. Terus tapi sebelum mereka makan, terus mamanya bilang kayak gini, ayo adek bikin doa, mimpin doa. Jadi itu masih kecil aja loh Kak, masih kira-kira umur 4 tahun. Tapi si adik kecil tadi itu bisa berdoa, pintar, dia bisa mimpin doanya sendiri Kak. Nah di situ memang kan Kak Obesta makan dengan teman-teman juga kan. Wah keren ya, memang kalau misalnya anak Tuhan itu kayak gitu, di mana-mana itu harus ingat berdoa, ya seperti itu sih Kak, sederhananya ya mungkin ya. Iya benar. Sewaktu dia berdoa, orang-orang sekelilingnya termasuk Kak Obesta melihat, wah ini pasti anak Tuhan. Iya. Jadi sederhana, tetapi orang-orang di sekelilingnya bisa melihat ya Kak. Iya, kita jadi teladan, kita bisa jadi contoh ya. Kak Indira juga punya cerita ini Kak. Kemarin tuh Kak Indira lihat satu keluarga pada pagi hari tuh mereka memulai doa dengan dipimpin oleh salah satu orang anggota keluarganya. Nah, salah satu dari keluarga ini memimpin doa. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bagaimana cara menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja. Ya dengan cara kita harus memulai belajar untuk memimpin doa di tengah-tengah keluarga kita. Iya benar sekali ya Kak Indira. Selain di tengah-tengah keluarga kita, kemudian selain kita berdoa, banyak juga hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Contohnya seperti adik-adik nih, nanti setelah pandemik ini berlalu dan sudah mulai sekolah offline ya, sudah masuk sekolah lagi, ayo adik-adik perhatikan teman-temannya, perhatikan teman satu kelasnya. Jadi kalau ada yang kesusahan mungkin tidak punya alat tulis, Iya, contohnya nggak bawa pulpen tidak bawa pulpen, bolehlah dikasih. Jadi itu dikasih pinjam, atau kalau kita punya 2 kita harus berikan 1 gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa dianya memiliki kasih. Itu ciri khas kita tadi ya, ciri khas kita anak-anak Kristus. Berarti kalau anak-anak yang suka gangguin temennya gimana itu Kak?
Iya, kalau ganggu teman, mulai dari saat ini jangan ganggu teman lagi. Ya. Tapi kita tadi sudah sepakat bahwa anak Kristus itu, anak terang itu menjadi warga negara sorgawi itu harus penuh kasih kan? Iya, benar. Kalau suka ganggu teman, ada nggak kasihnya di situ? Enggak lah Kak, karena temennya pasti sedih kalau Iya. digangguin. Tuhan Yesus Berarti pun nggak boleh malah- lagi ya? Tuhan Yesus pun tidak mau kalau misalnya anak-anaknya Iya. mengganggu temannya. Iya, tidak boleh mengganggu teman. Jadi kalau selama ini suka jahil kepada teman, sekarang udah ditinggalkan. Iya. Harus lebih baik lagi. Kemudian ada juga nih Kak, untuk adik-adik sekolah minggu yang horong 3 nih, kan sudah mulai Remaja. Iya, Kak. Terkadang bisa ada rasa iri. Oh, Nah, iya, itu bisa benar, nggak Kak. menjadi warga Gengsi lagi Kak. Gengsi, iya, rasa iri itu tidak hanya merusak fisik kita, Satu tetapi lagi, Kak. merusak Jiwa kita. jiwa kita kan. Jadi kan Kak Indira, Kak Besta, kakak punya trik nih. Kalau kita iri terhadap seseorang, jadi kakak tadi ada baca tadi pagi ya, kakak ada baca renungan. Jadi di renungan itu disampaikan kalau kita iri terhadap seseorang karena apapun itu, kuncinya hanya satu supaya kita tidak iri lagi, yaitu kita doakan dia. Ya, begitu kita mendoakan dia, rasa iri itu akan terbuang, akan hilang. Jadi mulai sekarang kalau ada iri dengan temannya, ayo didoain aja. Satu lagi nih Kak, nggak cuma iri sama apa tadi Kakak bilang? Gengsi. Gengsi ya. Iya. Satu lagi tuh dendam, itu paling Benar harus sekali, paling dendam, yang iya. harus dihindari. Iya, kalau dendam bisa nggak jadi warga negara sorgawi? Nggak bisa dong, Pastinya Kak. tidak. nggak bisa. Itu sudah di blacklist, ya. Dendam itu merusak juga itu. Pastinya memaafkan itu adalah salah satu bentuk kasih ya Kak ya. Betul, iya. Memaafkan itu bentuk kasih, dan dengan memaafkan kita juganya kan jadinya sukacita ya. Iya, Kita jadinya sukacita. senang. Damai, tenang. Kalau Iya, kita benar. memelihara dendam yang tadi kayak kata Kak Indira kan, otomatis kita setiap lihat orangnya benci gitu kan Betul, Kak. iya. Iya, benar sekali. Jadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana caranya kita menjadi warga negara sorgawi, kita menjadi pewaris-pewaris sorgawi. Tadi sudah dijelaskan oleh kakak guru sekolah minggunya. Itu harus diaplikasikan di kehidupan adik-adik sekolah minggu yang sederhana saja. Setelah kita menjadi warga sorgawi, kemudian kita memberitakan Injil, hal yang sederhana saja melalui perbuatan kita, ya, supaya orang bisa melihat ya. Iya benar Kak. Iya. Ada lagi Kak Indira dan Kak Obesta yang akan kita sampaikan? Kayaknya itu aja Kak, tapi yang pasti menurut Kak Besta perlu kita tekankan ke adik sekolah minggu supaya kita bisa mengerti ya Kak, yang namanya kalau di dunia ini tadi kan ada kerajaan Kak. Jadi memang komponennya itulah adalah istana, ada raja, ada ratu dan segala macamnya. Nah, memang kerajaan Allah itu khusus Kak. Kerajaan Allah ini bisa hadir di dunia ini, hadir dalam hati kita. Dan supaya kerajaan Allah itu hadir di dalam hati kita, yang pasti yang pertama tadi Kak Nova bilang kita harus menerima Tuhan Yesus. Itu yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua kita harus sebagai anak-anak Allah, kita harus penuh kasih. Iya, benar. Penuh kasih itu kata kunci kita hari ini ya. Percaya kepada Yesus dan penuh kasih. Iya benar. Iya, benar sekali. Itu saja cerita kita hari ini. Iya, kita akan mengakhiri cerita kita hari ini. Tetapi kita mau ajak adik-adik nih, kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, tapi dalam bahasa Batak. Iya, kita akan mengakhiri cerita kita. Kita sama-sama yuk mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Batak Toba. Mari kita berdoa. Alea manami dan gajang, saya tinar radia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malumoni roham di banotongan somon ada banu gijang, lehon matu kami sadarion hamuan siapari, sesama dosa nami somon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, ro diasangakon salaleleng lelelena. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit.